Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Pada siang hari ini kita baru saja mendengarkan presentasi dari pemakalah tentang masa tadwinul hadis atau masa pembukuan hadis atau masa kodifikasi. Kodifikasi dalam bahasa Arab disebut dengan tadwin. Seperti yang sudah dijelaskan tadi dan jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa hadis itu secara garis besar dibagi kepada dua masa sejarah pembukuannya, yaitu pra dan pasca. Masa pra kodifikasi atau masa qabla tadwin itu dimulai di masa Nabi sampai pada abad pertama Hijriah. Dan masa tadwin atau pembukuan hadis, jadi pembukuan ini kan tidak hanya menuliskan hadis, tapi juga menyusun dalam satu buku, dalam satu bundelan, atau dalam istilah kita namanya clipping ya, clipping hadis. Dibukukan pertama kali pada abad kedua Hijriah di bawah masa pemerintahan seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau tidak hanya seorang khalifah, tapi juga dikenal sebagai seorang ulama. Maka kekhawatiran beliau akan hilangnya hadis di masa itu pada abad kedua Hijriah menciptakan inisiatif atau berinisiatif untuk mengumpulkan para ulama yang agar mereka menuliskan dan sekaligus mengumpulkan hadis. Jadi menulis ulang karya atau tulisan-tulisan hadis yang dimiliki dari berbagai koleksi para ulama dikumpulkan menjadi satu. Sehingga itulah yang dikenal sebagai tadwin. Jadi tadwin itu melebihi kitabah. Kitabah menuliskan, tadwin itu adalah mengumpulkan beberapa kitabah hadis dan mengumpulkannya menjadi satu buku, satu kitab. Namun kitab ini tidak mudah ditemukan atau ada yang mengatakan tidak ditemukan bentuk awal pertama kali buku atau kitab hadis yang disusun oleh disusun oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau memerintahkan para ulama dan para pemimpin pada gubernur-gubernurnya untuk mencatatkan atau mengumpulkan hadis dalam satu kitab, dalam satu tadwin. Jadi Umar bin Abdul Aziz pada abad kedua Hijriah, beliaulah orang yang pertama kali dianggap dalam sejarah pembukuan hadis yang memerintahkan agar hadis dibukukan dalam satu buku, dalam satu kitab, yang kita istilahkan dengan istilah tadwinul hadis. Jadi di masa Nabi tidak ada kitab hadis. Di masa sahabat-sahabat yang abad pertama Hijriah itu tidak ada kitab hadis. Yang ada adalah tulisan-tulisan, coretan-coretan yang menjadi koleksi pribadi para sahabat yang mereka punya kesempatan dan kemampuan untuk menuliskan hadis, tapi belum dibukukan dalam satu buku. Baru pada abad kedua Hijriah inilah hadis mulai dibukukan. Salah satu cara, metode yang digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz, yang pertama dia mengumpulkan para gubernur terlebih dahulu, kemudian memanggil para ulama untuk mengumpulkan atau mencari hadis ke berbagai daerah, atau mencari catatan hadis ke berbagai daerah untuk kemudian dikumpulkan dalam satu kitab. Para ulama mulai bertanya ini,
apa jenis kitab atau nama kitab hadis yang pertama kali itu? Apa nama atau judul kitab hadis pertama kali? Ada yang mengatakan kitab itu masih dalam bentuk musannaf, musannaf, catatan-catatan atau kitab-kitab hadis yang di dalamnya berkumpul berbagai macam riwayat baik dari Nabi tadi yang dalam bentuk marfu atau riwayat yang disandarkan kepada sahabat atau mauquf dan disandarkan kepada para tabi'in atau maqtu' masih bercampur, bahkan ada pendapat-pendapat para ulama di dalam catatan-catatan di dalam buku hadis itu. Di samping musannaf ada lagi judul kitab hadisnya yaitu Muwatta yang dikenal sebagai Muwatta Imam Malik. Sebetulnya kitab Muwatta tidak hanya yang ditulis oleh Imam Malik sehingga disebut dengan istilah Muwatta'at, yaitu kitab-kitab Muwatta. Kitab Muwatta ini mengumpulkan riwayat-riwayat tidak hanya dari Nabi, dari sahabat Nabi juga ada, fatwa-fatwa juga ada terkait dengan riwayat-riwayat tentang hukum. Maka ada yang mengatakan Muwatta ini bukan hanya kitab hadis tapi juga kitab hukum atau kitab fikih. Jadi hadis-hadisnya itu lebih banyak, lebih dominan kepada hadis-hadis ahkam atau hadis-hadis fikih, hadis-hadis hukum. Kemudian setelah itu pada abad ketiga Hijriah berkembang lagi penulisan atau pembukuan hadis. Yang awalnya kitab hadis itu masih bercampur dengan bukan hanya ada hadis dari Nabi, tapi juga ada riwayat dari sahabat, ada hasil ijtihad para ulama, dan belum dipisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif, belum diklarifikasi, belum ditelusuri keasliannya mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Maka pada abad ketiga Hijriah, ada seorang ulama yang sudah memisahkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Muncullah kitab yang dalam bentuk sahih. Di judul kitab pertama kali yang memisahkan antara isi hadisnya, memisahkan antara hadis sahih dan hadis yang tidak sahih adalah judul kitabnya Sahih yang ditulis oleh dua orang imam, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kedua kitab mereka disebut sebagai kitab Sahihain, dua kitab sahih. Tapi sebelumnya, di masa sebelum Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ada seorang ulama bernama Ahmad bin Hambal menyusun kitab dalam bentuk atau dengan judul Musnad. Kitab Musnad. Di kitab Musnad itu muncul pada sekitar abad ketiga atau kedua Hijriah, sedangkan kitab Sahih muncul pada abad ketiga Hijriah. Setelah itu muncullah berbagai macam bentuk dan judul-judul kitab hadis. Ada dalam bentuk mustakhraj, ada bentuk bentuk mustadrak, ada lagi dalam bentuk sunan. Berkembanglah model-model penulisan kitab hadis sampai sekarang ini. Sekarang ini apakah masih ada pembukuan hadis dalam bentuk judul-judul seperti itu tadi? Sekarang ini pada umumnya tidak ada lagi, dikenal dengan istilah-istilah sahih, tidak ada lagi. Kitab musnad tidak ada lagi menyusun kitab musnad. Yang ada hanyalah mengkritisi hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab itu. Kitab musnad, orang mengkritisinya. Kitab sunan, orang mengkritisinya. Diteliti ulang. Tapi ada satu model penulisan kitab hadis yang sudah muncul dulu-dulunya, awal-awalnya, dan sekarang masih tetap digunakan orang. Jadi ada satu judul, satu metode penulisan kitab hadis yang sekarang juga sangat diminati oleh para ulama. Tidak hanya para ulama, tapi juga para penulis ketika mereka mengumpulkan hadis dengan tema tertentu, yaitu dengan metode arba'in. Dengan metode mengumpulkan 40 hadis terkait dengan tema tertentu. Itu juga salah satu
metode penulisan buku atau kitab hadis. Misalnya yang terakhir bisa kita lihat, karena sekarang masalah masih pandemik, di masa pandemik atau COVID-19, maka para ulama atau para penulis hadis mengumpulkan hadis-hadis 40 hadis yang terkait dengan penyakit wabah, tentang yang bisa dihubungkan dengan COVID-19 atau COVID-19. Di penulis itu mengumpulkan 40 hadis yang temanya dalam satu buku itu semuanya terkait dengan ta'un atau wabah. Itulah ringkasan dari apa yang kita pelajari sampai sekarang ini. Jadi di masa Nabi, di masa sahabat Nabi tidak terjadi pembukuan hadis, yang terjadi adalah penulisan hadis atau kitabatul hadis. Pembukuan hadis baru muncul pada abad kedua Hijriah, diinisiasi oleh seorang khalifah Bani Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang memerintahkan kepada para gubernur dan ulama di masanya untuk membukukan hadis dalam satu tadwin, dalam satu kitab. Dari itu muncullah berbagai istilah, nama-nama, model-model penulisan kitab hadis, mulai dari musannaf, kemudian ada lagi muwatta, ada musnad, ada sahih, ada sunan, ada mustadrak, ada mustakhraj, dan lain sebagainya. Sampai sekarang yang dikenal adalah kitab Arba'in. Metode penulisan hadisnya berupa mengumpulkan hadis sebanyak 40 hadis terkait dengan tema tertentu. Jadi semakin berkembang penulisan kitab hadis. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa didengarkan jelas ya penjelasan tadi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang paling penting yang kalian atau Anda semuanya pahami, pada abad keberapa hadis mulai dibukukan, apa yang terjadi di masa abad ke-1 Hijriah, apa model-model kitab yang muncul pada masa pertama kali tadwinul hadis, siapa yang menginisiasi, siapa yang memerintahkan pembukuan hadis, apa perbedaannya tadwin dengan kitabah, dan kalau yang kemarin itu bagaimana cara menyelesaikan riwayat-riwayat yang memerintahkan menuliskan hadis dan riwayat-riwayat yang melarang menuliskan hadis. Bagaimana mengkompromikannya. Itu yang hal-hal yang penting harus Anda pahami. Dan baca kembali buku yang sudah kita share di grup ya, di WA grup. Mungkin sampai di sini saja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup perkuliahan kita ini. Terima kasih kepada Fatahillah, kepada pemakai, dan kepada para penanya, kepada pembanding ke depannya supaya lebih kritis lagi, jangan bertanya, tapi memberikan masukan, memberikan informasi baru terkait dengan yang dipresentasikan di hari hanya. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.